Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 115. Mendengar kata-kata ini, seluruh meja makan tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak jelas dengan situasinya, Melissa bertanya, apa yang salah dengan topik yang sedang tren di Twitter? Pencarian populer hari ini dipenuhi dengan pujian untuk Isla, sebuah fakta yang sangat saya ketahui. Dialah yang memberi instruksi kepada Departemen Humas untuk melakukan hal ini. Apakah kamu yakin itu pujian? Namun, pernyataan acuh tak acuh Lewis, menimbulkan firasat buruk dalam hati Melissa. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan membuka pencarian terpopuler di Twitter. Pada saat yang sama, telepon Jake juga berdering. Itu adalah panggilan dari Departemen Humas Horton Group. Ekspresi Jake tiba-tiba berubah setelah dia menerima telepon, dan dia tiba-tiba menutup telepon, tampak tidak percaya. Dia kemudian membuka Twitter di ponselnya untuk memeriksa video yang sedang tren. Isla, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dengan ragu bertanya, Jake, ada apa? Ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Sebelum Jake bisa melanjutkan, Melissa sudah menyapu semua peralatan makan dari meja, mengarahkan semuanya ke Isla. Susu panas yang baru saja disajikan membuat Isla melepuh, membuatnya langsung melompat. Saat hendak berbicara, Melissa berdiri, mengayunkan lengannya, tampar. Suara tamparan yang keras bergema di seluruh ruangan. Isla berdiri diam, memegangi wajahnya, tampaknya tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Bibi, apa sebenarnya yang terjadi? Dengan sinis dingin, Melissa berkata, lihat Twitter. Baru setelah memeriksa Twitter, Isla menyadari bahwa dirinya telah dikritik keras. Ternyata setelah Bu Esmi retweet unggahan Josh, unggahan itu segera menarik perhatian semua orang dan langsung naik ke puncak pencarian terpopuler dalam waktu singkat. Selain itu, setelah penyelidikan polisi, mereka telah mengumumkan hadiah, memuji Josh secara lisan, dan memberinya sertifikat penghargaan. Semua sudah dikatakan dan dilakukan, dan tidak ada ruang tersisa untuk membalikkan keadaan. Dulu, saat Isla mencuri kepercayaan Keira, paling banyak hanya sedikit orang yang tahu. Namun kali ini berbeda, semua orang kini tahu sifat munafiknya. Kali ini, dia benar-benar gagal. Isla tetap terpaku di tempatnya, tertegun. Memanfaatkan momen itu, Tom masuk sambil tersenyum, memegang sebuah kontrak, dan berkata, Tuan Horton, saya telah merevisi kontrak ini. Apakah kita menandatangani perjanjian pengalihan saham sekarang? Pengalihan saham perlu diumumkan ke publik. Dengan jawaban dingin, Lewis berkata, apakah kamu yakin masih menginginkan menantu perempuan seperti itu? Jika keluarga Horton mengizinkannya masuk, aku khawatir itu akan menjadi bahan tertawaan. Mendengar hal ini, Melissa mengepalkan tangannya erat-erat dan menunjuk dengan marah ke arah pintu. Keluar, aku ingin kau keluar. Pernikahan antara kedua keluarga kita dibatalkan. Isla masih ingin menjelaskan. Bibi, aku, tutup mulutmu. Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil petugas keamanan. Isla gemetaran. Ia menatap Jake, dan melihat lelaki itu menatapnya dengan pandangan tak percaya, jelas-jelas menunjukkan bahwa ia tidak akan membelanya. Isla menunduk. Aku akan segera pergi. Bahkan setelah dia pergi, ruang makan tetap sunyi senyap. Tom melanjutkan. Jadi tentang perjanjian pengalihan saham ini, apakah kita masih menandatanganinya? Melissa tercengang. Nathan dan Oliver sama-sama menegangkan rahang mereka. Baru pada momen inilah mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah menderita kerugian hari ini. Mereka tidak hanya gagal mengamankan 5% saham, tetapi mereka sebenarnya kehilangan 2%. Nathan sangat marah hingga dadanya naik turun karena marah. Ia melotot ke arah Oliver, lalu mendengus dingin, berdiri, dan menyerbu keluar. Oliver bangkit untuk mengikutinya. Ayah, biarkan aku mengantarmu kembali. Setelah kedua pria itu pergi, Melissa dan Jake akan menjadi bahan tertawaan jika mereka tetap tinggal. Mereka datang dengan angkuh dan pergi dengan malu. Isla segera tiba kembali di kediaman Olsen. Dia masih berlumuran susu, kotor dan acak-acakan. Begitu dia masuk ke dalam rumah, Taylor datang untuk menyambutnya. Isla, bagaimana? Jake datang pagi ini untuk mengantarmu ke kediaman Horton. Apakah kamu sudah mendapatkan sahamnya? Tepat setelah dia selesai berbicara, dia memperhatikan ekspresi di wajah Isla dan berhenti karena terkejut. Isla, ada apa? Shirley,
Cepatlah kemari. Nyonya Olsen, yang sedang beristirahat di lantai atas, turun dengan bantuan Bibi South setelah mendengar ini. Melihat kondisi Isla, dia mengerutkan kening. Taylor mendudukkan Isla di sofa, kemarahan terlihat di wajahnya. Siapa yang melakukan ini padamu? Keluarga Horton. Mereka berani menindas putriku, aku akan menghadapi mereka. Namun, saat ia mencapai ambang pintu, Isla memanggilnya kembali. Ayah, bukan itu. Kembalilah. Taylor berhenti di tengah jalan. Isla, kalau begitu jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum Isla sempat berbicara, Nyonya Olsen sudah mendekati mereka. Sejak pulih dari batuknya yang dideritanya setiap malam, ia telah beristirahat dengan baik akhir-akhir ini, dan kulitnya telah membaik. Ia tidak lagi sepucat kertas, namun ia tetap lemah, dengan ekspresi yang sakit-sakitan. Tetap saja, dia berdiri dengan anggun dan tegak seperti bambu di musim dingin. Dia mulai berbicara perlahan. Apakah ini tentang insiden yang menjadi trending topik di media sosial? Pupil mata Isla mengecil, dan menundukkan kepalanya, dia menutupi wajahnya dan mulai menangis. Bu, aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Connor Hill datang menemuiku, dan aku ketakutan. Dia mengancamku untuk tidak memberitahu siapapun, atau dia akan mengejarku. Aku tidak berani berbicara saat itu. Nada bicara Nyonya Olsen dipenuhi kekecewaan. Jika kamu tidak melakukannya, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya saat polisi memeriksa kamu? Isla terisak. Karena Jake mengira akulah yang melakukannya, dia bersikap sangat baik padaku. Aku sangat menyukai Jake, dan aku tidak ingin kita berpisah. Jadi aku tidak menyangkalnya, aku tidak pernah menyangka keluarga Horton akan mengubah ini menjadi masalah dan membesar-besarkannya di media sosial. Nyonya Olsen mendengus dingin. Isla, bahkan sekarang, kau masih saja mencari-cari alasan untuk kesombongan dan tipu dayamu. Isla tiba-tiba mendongak. Ibu, aku sungguh tidak bermaksud demikian. Tidak bisakah kamu membantuku? Bicaralah dengan keluarga Horton. Aku tahu kamu punya cara, katakan pada mereka untuk tidak membatalkan pertunangan. Nyonya Olsen mendesah. Keluarga Horton telah membatalkan pertunangan sekarang. Kalau begitu, sebaiknya kamu tinggal saja di rumah. Aku tidak sehat sebelumnya dan tidak mendidikmu dengan baik. Mulai sekarang, aku akan mengawasimu. Setelah memeriksa berita di Twitter, Taylor langsung turun tangan. Shirley, jangan marah. Ini hanya masalah kecil. Dia hanya sedikit sombong dan belum menyadari ilusi ketenaran dan keuntungan. Jangan khawatir. Nyonya Olsen langsung menggelengkan kepalanya. Taylor, jangan mencari-cari alasan untuknya. Jangan memanjakannya lagi. Tidak menuruti perintah berarti memanjakan anak, itu salah kita sebagai orang tua karena tidak mendidiknya dengan benar. Mulai sekarang, kita tidak boleh memanjakannya seperti ini lagi. Belum sempat dia selesai, Isla tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Nyonya Olsen tidak percaya. Bu, aku telah disakiti. Ibu tidak hanya tidak menghiburku saat aku pulang, tetapi malah memarahiku. Meninggalkan kata-kata itu, dia bangkit dan berlari ke atas. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari pengasuh di lantai atas. Nona, Nyonya Olsen dan Taylor bergegas ke atas hanya untuk mendapati Isla telah berlari ke taman lantai 3, memanjat pagar, dan bersiap untuk melompat. Kaki Nyonya Olsen lemas. Isla, Bu, pergilah ke keluarga Horton sekarang juga. Aku menginginkan pernikahan ini. Kalau tidak, aku akan mati. Bab 116. Isla berteriak marah, mengetahui bahwa Nyonya Olsen memiliki latar belakang yang luar biasa dan pasti dapat membantunya menyelesaikan masalah ini. Sama seperti keluarga Allen dari Clans. Keluarga Allen terkemuka di Clans merupakan salah satu keluarga Horton yang tidak ingin mudah tersinggung. Namun Tuan Allen bersikap sangat sopan kepada Nyonya Olsen. Melihatnya, Isla berteriak, Bu, aku tahu ibu bisa melakukannya. Bantu aku satu hal saja, satu kali ini lagi. Nyonya Olsen menatap putrinya yang panik, sekilas kekecewaan melintas di matanya. Dia terlihat lemah tetapi sebenarnya berkemauan keras, kalau tidak, dia tidak akan sampai sejauh ini. Nyonya Olsen tertawa getir, kedua kakinya yang lemah berangsur-angsur tegak, dan tubuhnya yang gemetar mulai tenang kembali saat dia mencibir, kalau begitu, silakan lompat. Isla tercengang. Nyonya Olsen menunduk, ini lantai 3. Kalau kamu melompat, paling-paling tulangmu akan patah, dan bahkan jika kamu harus duduk di kursi roda seumur hidup, keluarga Olsen bisa merawatmu. Isla menggigit bibirnya karena marah. Bu,
Taylor juga sangat terkejut. Shirley, jangan ucapkan kata-kata marah seperti itu. Isla, jangan impulsif. Kita bisa membicarakan hal ini. Kembali ke sini. Namun, Nyonya Olsen mencibir. Taylor, kegagalanku membesarkan putri kita tidak ada hubungannya denganmu. Dia sangat menginginkan kejayaan dan ketenaran sehingga dia bisa saja melompat. Taylor ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat berikutnya, dia mendengar raungan Isla. Kau tak peduli jika aku berakhir lumpuh, tapi apakah kau tidak peduli dengan anak yang sedang aku kandung? Mendengar itu, Nyonya Olsen tercengang. Apa? Sambil berlinang air mata, Isla berkata, aku mengandung anak Jake. Aku tidak akan mati karena melompat ke sini, tapi bagaimana dengan bayi ini? Rahang Nyonya Olsen menegang. Sambil menangis, Isla memohon. Bu, aku ingin menikah dengan Jake, bukan hanya demi kemewahan, tetapi demi anak ini. Aku mohon padamu, aku tidak ingin menjadi ibu tunggal. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa seorang ayah. Kata-katanya menusuk hati Nyonya Olsen bagaikan pisau tajam. Seolah-olah dia melihat dirinya yang lebih muda. Mata Taylor berkedip saat dia mendukungnya. Shirley, jangan terlalu kejam pada anak itu, Isla masih muda. Kesalahan yang dibuatnya bisa dimaafkan, asalkan dia mau memperbaikinya. Isla tahu bahwa ia hanya bisa membujuk Ibu Olsen dengan pendekatan yang lembut, jadi ia menangis lebih keras. Bu, aku tahu apa yang kulakukan salah. Aku akui aku merayu Jake karena aku cemburu pada Keira karena ibu selalu peduli padanya. Namun kemudian, aku benar-benar jatuh cinta pada Jake. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tetapi jurang pemisah antara keluarga kita dan keluarga Horton terlalu lebar. Kupikir aku bisa menggunakan Dr. South sebagai daya ungkit untuk meningkatkan daya tawarku, tetapi aku tidak menyangka Dr. South adalah Keira. Jake mengira aku berbohong kepadanya, tetapi ternyata tidak. Aku benar-benar tidak tahu Dr. South adalah Keira. Keira lah yang menipu kita. Kemudian, Jake mulai memperlakukanku semakin buruk, dan aku hanya bisa berpegang teguh pada apa yang kulakukan. Aku bisa menjaga hatinya. Aku bukan orang jahat, Bu. Maafkan aku. Taylor juga memegang lengan Nyonya Olsen. Shirley, apapun yang terjadi, Isla adalah putrimu satu-satunya. Kamu tidak mengirimnya kembali ke Clans saat itu karena kamu ingin dia hidup sederhana. Bagaimana kamu bisa tega melihatnya seperti ini? Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tentu saja dia tidak bisa. Tangan Nyonya Olsen yang terkepal perlahan mengendur, dan akhirnya, dia tampak agak putus asa. Nada suaranya akhirnya melunak. Baiklah, aku akan membantumu. Isla adalah putrinya. Dia tidak bisa melihat Isla mati. Setelah mengantar cabang pertama keluarga, Keira merasa sarapan cukup menyenangkan. Di pagi hari, Lois menyibukkan dirinya di Horton Group untuk menyelesaikan pekerjaan terbarunya, tetapi ia bergegas kembali pada siang hari untuk makan siang bersama Keira dan Nyonya tua Horton. Sore harinya, Keira menggandeng tangan Nyonya Horton tua, menemaninya berjalan-jalan mengelilingi rumah besar itu. Kediaman Horton sangat besar, dan dia menemani Nyonya Horton berjalan-jalan di sekitarnya, yang juga untuk membantunya tidur lebih nyenyak di malam hari. Mengingat usianya yang sudah lanjut, menggerakkan anggota tubuhnya selalu baik, agar dia tidak terlihat kaku. Saat mereka berdua sedang berjalan-jalan, mereka tiba-tiba mendengar beberapa orang berbisik. Dasar tidak tahu malu, setelah membuat skandal seperti ini, dia berani muncul lagi. Nyonya Olsen jarang terlihat di depan umum selama beberapa tahun terakhir, dan saat melihatnya hari ini, dia terlihat sangat pucat. Nyonya tidak mengizinkannya masuk, jadi dia hanya berdiri di luar pintu. Bagaimana jika dia jatuh sakit parah? Apa yang bisa dilakukan? Dia sendiri yang menyebabkannya. Jika aku jadi dia, setelah membesarkan anak perempuan seperti itu, aku pasti sudah lama menyembunyikan diriku. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Muncul di kediaman Horton. Kau tidak tahu? Itu sangat memalukan. Keira terkejut ketika mendengar ini dan segera mendekati mereka. Siapa yang baru saja kamu bicarakan? Kami sedang membicarakan Ibu Isla, Nyonya Olsen. Dia datang bersama Isla untuk meminta maaf, tetapi Nyonya Melissa tidak mau menemuinya, jadi dia hanya berdiri di luar dan tidak pergi. Pupil mata Keira mengecil. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu dengan kesehatan Nyonya Olsen yang lemah? Dia buru-buru menatap Nyonya Horton tua. Nenek, kamu. Nyonya Horton yang sudah tua hanya menepuk lengannya. Pergilah jika kamu ada urusan, aku baik-baik saja.
Aku akan meminta Fiona untuk mengantarku pulang. Fiona dan seorang dokter keluarga mengikuti mereka berjalan-jalan. Lagi pula, mereka ada di Hortons, jadi Keira tidak perlu terlalu khawatir. Dia mengangguk dan berlari menuju gerbang. Tempat tinggal Nyonya Horton tua agak jauh dari pintu masuk utama. Keira membutuhkan waktu lebih dari 10 menit berlari untuk mencapai pintu masuk. Tepat saat dia melangkah keluar dari gerbang kecil di dalam gerbang besi besar, dia melihat Nyonya Olsen, ditopang oleh Isla, berdiri di pintu masuk, terbatuk-batuk. Itu adalah jalan raya lebar yang diapit oleh halaman rumput yang luas. Nyonya Olsen alergi terhadap biji rumput, dan sekarang batuknya membuat kulitnya semakin parah. Keira bergegas menghampiri dan mengeluarkan obat yang selalu dibawanya untuk Nyonya Olsen. Bu, minum obat dulu. Nyonya Olsen mengangguk, mengambil air dari mobil, dan setelah meminum obatnya, dia merasa jauh lebih baik. Keira lalu bertanya, Bu, kenapa harus melalui ini, apakah ini benar-benar perlu? Dia melirik Isla. Isla berdiri di belakang Nyonya Olsen, tidak menyembunyikan kebencian di matanya. Dia menatap tajam ke arah Keira. Keira, jika kamu benar-benar peduli dengan ibuku, bicaralah untukku di depan Nyonya Horton tua. Jangan biarkan ibuku menderita di sini. Nyonya Olsen langsung angkat bicara. Keira, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus kembali. Namun Keira memegang lengannya, bagaimana mungkin urusanmu tidak ada hubungannya denganku? Nyonya Olsen merasakan kehangatan di dadanya saat mendengar ini. Dia menepuk tangan Keira tetapi akhirnya mendesah, Keira, meskipun kamu juga Putri Taylor, masalah Isla sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik jangan ikut campur dalam masalah ini. Silakan pergi. Mendengar kata-kata itu, Keira terdiam sejenak, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berbicara. Aku bukan Putri Taylor. Bab 117. Nyonya Olsen terkejut dan menatapnya. Kemudian dia tersenyum pahit. Baiklah, aku tahu kau tidak pernah mengakui ayah ini, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus pergi. Keira mengatupkan rahangnya, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, karena sekarang bukan saat yang tepat. Nyonya Olsen, mari kita bicarakan masalahku nanti. Anda sebaiknya kembali ke mobil dulu. Melissa bukanlah ibu mertua yang mudah diajak bekerja sama. Isla telah mempermalukan keluarga inti, dan setelah rencana jahatnya yang gagal terhadap Nyonya Horton, dia bahkan telah dikalahkan dan kehilangan 2% saham. Bagaimana mungkin dia setuju untuk bertemu dengan Nyonya Olsen? Namun, posisi Keira canggung, dan dia tidak bisa meminta bantuan Nyonya Horton tua. Saat dia sedang merenung, langkah kaki terdengar dari gerbang besi besar kediaman Horton, diikuti oleh Fiona yang mendekat sambil tersenyum. Anda pasti Nyonya Olsen. Saat tamu datang, tidak ada alasan bagi mereka untuk menunggu di luar. Silakan masuk bersama saya. Nyonya Olsen terkejut, dan Anda. Fiona tidak banyak bicara. Saya kepala pelayan keluarga Horton. Nyonya Olsen kemudian melihat ke arah Keira. Keira mengerutkan bibirnya, ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, Nyonya Olsen, silakan masuk dulu. Dia tahu bahwa Nyonya Horton tualah yang telah mengirim Fiona ke sana. Dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa menggunakan kasih sayang dan kepercayaan Nyonya Horton untuk membantu Isla, tetapi dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Nyonya Olsen menderita. Nyonya Olsen tidak tahu alasan di balik semua itu dan mengangguk. Dia terbatuk dan masuk ke pintu. Nyonya tua Horton telah mengutus seseorang untuk menyambut para tamu secara pribadi, jadi meskipun Melissa merasa enggan, ia harus memberikan penghormatan ini kepada Nyonya tua Horton. The group soon arrived at the main house's living room. Mesa duduk dengan angkuh di sofa. Nyonya Olsen, apa yang Anda lakukan? Jika saya tidak ingin bertemu Anda, apakah Anda akan menunggu di luar tanpa batas waktu, tidak malu dengan aib ini? Dia bahkan tidak menawarkan tempat duduk kepada pengunjung. Keira melangkah maju, hendak mengatakan sesuatu, ketika Isla meraih lengannya. Sebaiknya kamu diam saja. Jangan menyinggung calon ibu mertuaku dan merusak pernikahan ini untukku. Keira menatap Isla dengan dingin. Hanya karena ini, apakah tidak apa-apa membiarkan Nyonya Olsen mengemis dan merendahkan dirinya di sini? Nyonya Olsen tidak menyadari perselisihan antara kedua anak itu dan hanya terbatuk sebelum berjalan ke sofa dan duduk. Melissa mencibir sinis. Nyonya Olsen, sopan santun seperti itu adalah hasil didikan yang baik. Kudengar Keira adalah anak haram yang kau besarkan.
Pantas saja dia begitu sopan. Nyonya Olsen mendongak, tersenyum lembut namun berbicara dengan tegas, benar, saya telah membesarkan Keira, dan terima kasih atas pujianmu. Melissa tersedak, kau, Nyonya Olsen kemudian menyela pembicaraannya. Nyonya Horton, saya datang ke sini untuk membicarakan masalah anak-anak kita, batuk, 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 saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi jika Anda tidak keberatan. Melissa langsung ingin membalas, tetapi saat mendongak, dia melihat Nyonya Olsen duduk di sana dengan senyum percaya diri seolah-olah dia yakin akan dirinya sendiri. Melissa ingat Jake menyebutkan bahwa Nyonya Olsen tampaknya berasal dari Clans dan memiliki banyak koneksi. Melissa mendengus. Baiklah, mari kita lihat apa yang kamu katakan. Dia memerintahkan para pembantu di ruang tamu. Kalian semua boleh pergi. Nyonya Olsen juga melihat ke arah Keira dan Isla. Kalian berdua juga. Keira menatapnya dengan khawatir, tetapi akhirnya, dia berdiri dan meninggalkan ruangan. Isla pun meninggalkan ruangan dengan wajah penuh kegembiraan. Keduanya menghentikan langkahnya di ruang terbuka tepat di luar ruang tamu. Keira sesekali melirik ke arah ruangan, namun saat menoleh, dia melihat Isla memegang ponselnya, mengirim pesan kepada Jake, wajahnya tampak dihiasi dengan senyuman. Tak dapat menahan diri, Keira berkata, Nyonya Olsen sedang sibuk mencarimu, dan siapa tahu kesepakatan rendahan apa yang dia setujui dengan Nyonya Olsen. Horton sekarang, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Bagaimana kamu bisa begitu berani dan percaya diri? Mendengar hal itu, Isla meliriknya. Itu ibuku. Bukankah wajar jika seorang ibu yang sibuk mengurus putrinya sendiri? Setelah berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Benar? Aku lupa ibumu sendiri tidak baik padamu, jadi kamu tidak pernah mengalami perasaan ini, kan? Keira mengepalkan tangannya erat-erat. Kau, Isla langsung menyombongkan diri. Kalau begitu, biar ku ceritakan bagaimana rasanya punya ibu yang peduli pada putrinya sendiri. Hari ini, saat aku pulang sambil menangis, ibuku benar-benar kesal padaku, jadi dia berinisiatif datang dan membelaku. Keira berkata dengan marah, keluarga Horton adalah yang terkaya di Oceanion. Apa yang bisa? Nyonya Olsen menawarkan bantuannya. Tatapan mata Isla tiba-tiba menjadi menyeramkan. Jika dia tidak bisa menawarkan apapun, maka dia hanya perlu berlutut dan menundukkan kepalanya sampai Nyonya Horton setuju. Kau, Keira, aku ulangi perkataanku. Dia ibuku. Apapun yang dia lakukan untukku adalah benar dan pantas. Bukankah kau bilang kau tidak berutang apapun padaku? Baiklah, sekarang aku akan membuatmu mengerti kenyataan sepenuhnya. Tiba-tiba, Isla melangkah di depannya dan mencibir. Orang yang kau berutang adalah ibuku, dan karena aku putrinya, kau juga berutang padaku. Jika aku tidak melakukannya dengan baik, ibuku juga tidak. Jika kau benar-benar ingin negosiasi ibuku berjalan lancar kali ini, sebaiknya kau mencari Nyonya Horton tua untuk berbicara atas namaku. Setidaknya jika Nyonya Horton setuju, itu akan membantu melonggarkan pendirian Nyonya Horton tua. Jika tidak, bahkan jika ibuku membujuk Nyonya Horton tua mungkin juga akan menderita penghinaan. Tangan Keira terkepal begitu erat sehingga saat melihat kemenangan di wajah wanita itu, dia berharap bisa mencabik-cabiknya. Dia sendiri menghormati Nyonya Olsen sebagai seorang guru dan sosok keibuan, namun wanita di depannya tidak menghargai dia sama sekali. Namun, ironisnya, Keira mengerti bahwa Nyonya Olsen adalah ibu Isla. Tampaknya wajar bagi seorang ibu untuk berkorban demi putrinya, dan Keira tidak punya hak untuk ikut campur. Pada saat itu, Keira merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Dia telah memikirkan banyak cara agar Isla dapat menyelamatkan pernikahannya, seperti membesarkan bayi itu atau menipu Jake, tetapi dia tidak pernah mengantisipasi bahwa Isla akan pulang dan menyiksa ibunya yang lemah. Keira mundur selangkah, menjauhkan diri dari Isla, dan kembali menatap ruang tamu dengan cemas. Setengah jam kemudian, Nyonya Olsen keluar dari ruangan. Saat dia melangkah keluar, Keira bergegas maju untuk mendukungnya. Saat dia hendak menanyakan beberapa pertanyaan, Isla bergegas mendekat, mendorong. Keira menyingkir untuk memegang lengan Nyonya Olsen. Bu, bagaimana hasilnya? Apakah Nyonya Horton setuju? Nyonya Olsen tampak kelelahan, dan ia tersenyum masam. Iya, ia setuju. Bu, aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku mencintaimu, Bu. Isla bertindak malu-malu. Namun, Nyonya Olsen tidak membelai rambutnya seperti biasanya,
tetapi dengan dingin mendorongnya dan menoleh ke Keira. Keira, maukah kau mengantarku keluar? Keira segera meraih lengannya. Nyonya Olsen, silakan santai saja. Nyonya Olsen menepuk tangannya dan kemudian berkata, jangan pernah mengatakan bahwa Taylor bukan ayahmu lagi. Lagi pula, dia secara pribadi telah menyaksikan amniosentesis Poppy dan tes paternitas dengan Taylor, dan tidak mungkin ada kesalahan. Keira tertegun sejenak, aku benar-benar bukan putri Taylor. Bersambung ke bab selanjutnya.